Salam Ibu Murni dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 dan dengan saya sendiri Lois Priscilla Rukandoyo dengan NIM 22011010002. Saya Regia Laila Talasia Lumendal dengan NIM 220710101149 dari Fakultas Hukum. Saya Nathanael Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 220810201097. Saya Angela Octavia dengan NIM 2208103011057. Oke, jadi kelompok 9 ini akan apa sih bilangnya? Oke, aku share screen aja ya langsung. Oke. Ya, kayaknya chat aja sih namanya kalian biar aku tinggal kopas. Oke. Udah dikirim. Udah dikirim guys namanya. Oke. Jadi pertanyaan nomor 1, setujukah kalian? Ditulis nggak soalnya? Tulis aja gak apa-apa. Ya. Untung siapa? Angela udah SS ya? Udah diketik atau aku ketikkan sekarang nanti tinggal salin. Udah. Gak apa-apa aku lihat dari HP. Udah bisa. Kan itu dari screenshotnya siapa? Angela. Oke. Jawab. Kita pakai itu gak sih? Kayak apa pengertiannya gitu? Pengertiannya atau basi. Aku udah nyari sih kemarin. Tadi aku salin dulu, tapi belum parafrase. Itu saja pengertiannya dulu. Ya, nanti dibantu parafrase. Salin. Di jurnalnya yang aku ngirimnya di itu dong di Regil. Iya, aku kirim ya. Oh ya, ntar aku kirim ya. Aku kirim udah deh. Nah, jadi menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary mendefinisikan praktik masturbasi sebagai erotic stimulation, especially of one's own genital organs, commonly resulting in orgasm and achieved by manual or other bodily contact exclusive of sexual intercourse by instrumental manipulation occasionally by sex. Oh, jadi artinya tuh kalau praktik masturbasi itu merupakan kayak pembangkit erotik khususnya pada jenis kelamin tertentu yang biasanya sering terjadi menghasilkan apa ya kayak apa itu namanya orgasme itu ya itulah paham lah dan mencapai kontak tubuh yang begitu eksklusif dari interaksi seksual dan by instrumental manipulation dan juga dengan instrumental apa ya penyaluran secara manipulasi yang jarang-jarang dan seringkali juga menggunakan seksual fantasi atau berbagai kombinasi dari beberapa oknum ya kayak gitulah. Nah ini kita nggak mungkin kan pakai ini, kita hapus aja gak sih? Iya, ambil apa ya inti-intinya aja tadi yang kamu baca dari translate yang udah kamu sebutin tadi. Kita ambil beberapa nanti terus kita tambahin apa gitu. Ini dapat dari jurnal internasional ya? Oh enggak, itu dapat dari itu
Jadi kemungkinan ini ya jurnalnya itu juga referensinya tuh dari Bu Murni. Soalnya aku lihat tuh di Davosnya ada kutipan dari Bu Murni kan, jurnal Bu Murni. Jadi kayaknya Iya. ini kayak adik tingkatnya Bu Murni gitu loh. Oh, alah, ya. Nggak jauh lah maksudnya Iya, dari sementara timur. dictionary mas praktik masturbasi adalah ya gunakan. Ini dibuat itu gak sih fungsinya masturbasi gak sih? Saya mesti qualified praktik masturbasi digunakan. Oh, salah. Bangkit hal yang erotik tuh apa ya bahasa Indonesianya? Tahu kan erotik? Tapi ada bahasa Indonesianya gak sih? Erotik tuh kayak apa ya? Hal, Erotis gitulah. oh ya erotik. Mungkin hal yang apa ya? Intinya menimbulkan ereksi, erotis. Jadi dia tuh secara itu merangsang si apa ya? Salah satu manusia tadi. Oh iya. Pembangkit hal yang erotis Hmm. manusia. Ada seseorang aja sih. Soalnya kita kan Oh iya, bicaranya ada seseorang untuk memuaskan tipe. Seseorang. untuk memuaskan hawa nafsu seksual. Eh, Ini gak sih? Dengan ya, menggunakan fantasi seksual, seksual fantasi apa fantasi seksual? fantasi seksual. Seksual dan Menggunakan kalau menurut pengertianku ya kombinasi itu sih kayak pemuas hawa nafsunya tapi dengan dirinya sendiri kayak misal tangan terus benda-benda sekitarnya gitu loh, paham nggak? Kayak properti. atau itu dengan dari kombinasi mungkin bagian tubuhnya gitu bisa sih. Kamu disalurkan melalui yang dilakukan oleh dirinya sendiri gak sih? Kan dia solo Yang sendiri gitu iya lah. disalurkan menggunakan apa ya, bagian tubuhnya sendiri bisa sih. Oke, thank you. Ini dihapus. Terus, untuk itu, melalui pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa masturbasi adalah sebuah perilaku seksual yang dilakukan dengan melakukan perangsangan pada alat kelamin sendiri mandiri, baik itu dengan imajinasi maupun tidak, demi memperoleh kepuasan seksual. Itu benar. Ya. Untuk itu, melalui pemahaman di atas, kita mungkin bisa nyari itu gak sih pengertian yang lain? Coba mungkin Regil kamu udah nemu belum yang pengertian masturbasi? Pengertiannya apa? Pengertiannya masturbasi ya? Ya, yang dari jurnal. Ini boleh gak ya pakai jurnalnya Bu Muri? Gak apa-apa kayaknya. Jurnalnya nggak apa-apa. Yang penting jurnalnya tuh kredibel ya. Ya bener sih. Lanjut. Oke, tinggal 10 menit. Ini sampai mana? Sampai tadi pengertian masturbasi itu kah? Iya. Nah, ini bentar sambil nunggu Regil itu kan ini aku ngutip dari dunia medis, penolakan terhadap isomatis juga disuarakan oleh beberapa pakar. Nah, ini ada juga yang bertentangan gitu loh sama masturbasi. Tapi kalau di jurnalnya Bu Murni, ini kan aku pakai jurnal yang aku kirim ke Regil. Itu yang jurnalnya Bu Murni itu mengatakan bahwa kalau di kesehatan itu sebenarnya nggak apa-apa, juga nggak merusak apa ya, nggak merusak mental, nggak merusak fisik, nggak merusak apa-apa, nggak bikin penyakit gitu loh. Terus itu juga disarankan soalnya itu bisa mencegah kehamilan dan mencegah penyakit kelamin kan. Dan yang kedua itu apalagi dah tadi kalau yang kesehatan tuh tapi itu bukan bukan hal yang dianjurkan juga soalnya tuh juga apa ya berdampak pada pada pikiran nggak sih pikirannya seseorang. Ya kali tiap ada orang dia mikirnya aneh gitu. Terus akhirnya masturbasi kan aneh kan? Iya. Jadi gini, orang yang masturbasi itu rata-rata
dia tuh sebelum melakukan masturbasi dia mempunyai objek. Jadi dia mempunyai objek fantasi dari apa ya, nafsu seksualnya tadi. Nah, dari situ kan kita tahu nih kenapa kok hal itu dosa. Karena kan jelas kan, siapapun yang mengingini orang lain dalam hatinya itu sudah berdosa. Jadi Iya, dengan kata lain, hal itu udah secara tidak langsung tuh udah berdosa kan. benar, benar. Maka dari itu, menurutku hal itu benar-benar apa ya? Ya mungkin secara kesehatan nggak apa-apa, tapi kita harus tegas dalam artian kalau menurut iman Kristen hal tersebut tuh nggak baik gitu loh. Karena apa ya? Di dalam kegiatan itu diselimuti dengan keinginan hawa nafsu daging, ya kan? Ya. Bentar ya. Nah, kalau yang di jurnalnya Bu Murni itu apa ya? Ada beberapa aspek positif dari seseorang yang belum menikah. Jadi di sini yang aku kan tadi bilang ke Regil yang ngecek gitu. Kalau di kesimpulannya tuh kalau orang tuh masturbasi, kalau misalnya dia udah menikah dan dia tuh membayangkan istrinya kayak pasangannya sendiri gitu loh. Ya kan Regil? Habis itu Iya. tapi itu bener-bener dekat sama perzinahan kan. Soalnya bagi orang yang belum nikah kan otomatis dia berzinah. Kecuali dia karena apa ya? Dia nggak punya objek fantasi tapi masturbasi. Tapi masalahnya mana ada orang masturbasi nggak punya objek fantasi, nggak punya objek buat fantasi, nggak mungkin kan? Jadi yang kalau buat suami istri kayaknya ya ketentuannya harus sama pasangannya sendiri gitu loh katanya. Ya kan Gil? Tapi juga gimana jadi? Pokoknya kalau yang dari aku baca itu masturbasi itu gak apa sebenarnya gak apa-apa aja, tapi ada alasannya. Alasannya tuh ya harus pasangan yang udah sah gitu loh, pernikahan yang secara sah, dan ada alasannya kenapa dia sampai bisa masturbasi, apa karena mereka LDR, karena pekerjaan, atau yang lagi mau apa pisah tapi hubungannya masih diambang gitu loh, masih belum jelas. Jadi gitu. Ya intinya jangan sampai belum nikah tapi dia udah masturbasi itu aja sih. Dan kalau masturbasi yang pasangan tuh juga gak boleh apa bayangin fantasinya tuh orang lain, itu juga gak boleh dianggap zina juga kan. Benar. Tapi ini ya, maaf potong aku. Kita kan nggak tahu nih, orang-orang tuh kalau masturbasi yang dibayangin apa? Belum tentu kan yang Nah ya itu dibayangin. masalahnya. Itu masalahnya Nah, kan dekat sama dosa. nah makanya Iya, itu. kita kan nggak ngerti gitu. Dan gini ya, mungkin orang tuh jika udah sering masturbasi, dia misal nih punya pasangan, terus misal masturbasi, ya mungkin dia bayangin istrinya. Dia mungkin apa ya, lama-kelamaan tuh nggak tertarik sama istrinya. Jadi dia tuh lebih tertarik sama masturbasinya, sehingga hasrat seksualnya tuh terpenuhi bukan sama istrinya, tapi dengan masturbasi. Nah, itu kan nggak bener tuh secara altabiah. Kan kita disarankan buat beranak cucu lah dan penuhilah bumi. Maksudnya kan kita udah dikasih, maksudnya pasangan yang sepadan. Dah Tuhan memberikan kita apa sebuah privilege buat berhubungan seks dengan suami istri. Nah, dengan masturbasi kan otomatis kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah ya. Kalau menurutku itu sih. Jadi ya apa ya, masturbasi itu salah satu kegiatan seksual yang menyimpang. Ya sama seperti kayak homoseksual dan sebagainya. Oke, itu Jadi juga apa ya? udah dijelasin kok di jurnalnya Bu Murni di bagian Iya. 48. Jadi apa ya? Jadi menurutku ya orang yang melakukan masturbasi itu suatu saat mesti akan ketagihan. Jadi dia misal nih, ya mungkin dia udah menikah LDR sama istrinya, udah lama nih. Nah, dalam LDR tersebut kan otomatis dia kalau misal LDR kayak kasus tadi LDR mungkin jarak jauh ya. Nah, jarak jauh saking lamanya dia LDR, dia lebih nyaman dalam kegiatan masturbasinya daripada pada istrinya. Kan itu lama-lama sebuah hubungan rumah tangga kan akan nggak berlangsung lama kan, gara-gara gak harmonis itu. Nah, bisa saja masturbasi itu penyebab kehancuran bahtera rumah tangga. Iya kan? Gimana? Kalau menurutku itu. Iya itu kayak kita bandingin aja sih soalnya di jurnalnya Bu Murni itu juga pakai itu. Bentar ya. Mana dah? Aku tadi baca kok mana deh lupa aku. Pokok biasanya orang tuh masturbasi yang pertama kalau yang pada pria ya. Kalau pada orang yang udah menikah. Jadi ketika istrinya udah sakit atau pasangannya salah satunya sakit, bercerai atau meninggal, ya biasanya gitu kan, untuk memuaskan seksualnya. Dan yang kedua ketika apa dah? Ketika si pasangannya ini udah gak tertarik sama pasangannya pasangannya dirinya sendiri itu. Jadi waktu dia udah menikah dan kan udah lama tuh, mereka udah bersama bersama lama, terus mereka udah semakin tua. Jadi ya gitu, akhirnya dia udah gak interesting pada pasangannya, dia udah gak tertarik. Jadi itu menurutku kayak
kayak ya sebenarnya itu salah juga kalau misalnya tuh disarankan. Soalnya di sini udah dijelaskan kalau masturbasi itu tidak disarankan meskipun di Alkitab tidak apa ya, tidak dituliskan secara gamblang gitu loh. Tapi sebenarnya di kejadian itu juga ada kan. Kalau kalau yang membuang mani itu hal yang kekejian dah kalau nggak salah membuang Ya. mani. Dan ini ya, kalau kita lihat masturbasi itu apa sih? Maksudnya mencapai ini, mal kita kan udah di atas 18 semua ya. Maksudnya gak apa ya, aku bahas agak maksudku gini, biar kita jelas aja dalam hal ini ya. Masturbasi itu kan ternyata laki kelamin kan? Ya, Iya nggak? Iya kan? ya. Nah, kalau dari cowok biasanya masturbasi itu mengeluarkan sperma. Nah, dari situ maksudku gini, tujuan Tuhan menciptakan alat kelamin dan sperma itu buat apa? Buat berkembang biak kan? Iya, ya. Nah, dari situ kalau kita masturbasi otomatis kan kalau kita mengeluarkan sperma dan bukan untuk berkembang biak, ini kan kita tidak melakukan apa ya? Tidak menggunakan itu sesuai dengan fungsinya gitu loh. Jadi kayak apa ya? Yang kita lakukan itu adalah hal yang sia-sia. Iya. Oke, jadi pengertiannya menurut kalian cukup sampai segini apa mau ditambah ini? Tapi ini di paragraf Kataku cukup sih. ini nggak usah Aku tadi barusan kan lihat-lihat itu para apa pendapat para ahli yang lain itu nggak jauh beda sebenarnya. Oke, berarti ini nggak usah ya? Itu aja, Mas. Hapus ya. Menolak. Oh, menurut ini nggak sih langsung gini nggak sih? Bentar. Ini aja nggak sih? Ini nggak usah. Ini nggak usah. Nah, seorang. Nah, ini sampai ini. Beberapa pakar dari Locus Science. Ini beberapa ahli. Ahli dari Locus Science Medis, Samuel Trisot, seorang. Ini nggak usah nggak sih Katoliknya dihapus ya? Ya, apa saja. Menolak, menolak adanya praktik masturbasi. Ini nggak usah. Ini salah satu nggak sih tadi? Salah satu ahli Locus. Ada yang ahli ini disampaikan ini nggak usah. Dalam bukunya yang berjudul Tissot. Tissot mengatakan nggak sih? Mengatakan berpendapat Dapat bahwa masturbasi merupakan suatu praktik. Ya, benar-benar. bahwa masturbasi merupakan dapat yang bisa membuat seorang Menjadi kecanduan. Oke. Menyebabkan, menyebabkan. Ya, kan masalah psikis ya wes. oke. Nah, Oke. Nggak nah, usah tambah seseorang ya, bagus saja kan udah yang bisa membuat seseorang oh iya deh. menjadi gitu. Oke, bentar, Oke. punya Regil. Regil udah ngirim. Ahli medis menyatakan meskipun masturbasi tidak memberikan dampak negatif, dampak buruk pada
fisik seperti mandul, hamilan, namun tadi apa kamu bilang, Nat? Namun tetap membawa menyebabkan menyebabkan hal apa ya negatif garis miring kerugian gitu aja bagi pada psikologi aja sih, maksudnya kayak mungkin masturbasi alat kelaminnya bisa lecet mungkin atau dan lain-lain, kayaknya banyak enggak, lah. kayaknya enggak, kalau di sini enggak. Lebih psikologis berarti ya, Iya, lebih ke fisik seseorang apa negatif. ada psikologi seseorang. Saya benar. Meski sepakati tidak perlu ditakuti, namun boleh. Oh ya, secara psikologis. Gak usah seseorang nggak sih? Kebanyakan seseorang kayak. Oke dah, oke langsung. Ini sudah. Ini nggak usah. Ini kan itu kan gak dikasih tujuan masturbasi. Ali mengatakan masturbasi tidak memberikan dampak buruk dan mencegah adanya penyakit kelamin dan kehamilan. Menurut kalian ini cocok nggak? Maksudnya terlalu bertele-tele apa enggak? Gini, jangan gitu sih, maksudnya kayak bentar ya, kan dari awal paragraf nih, salah satu ahli dari Locus Science Medis, Samuel Tissot, seorang neurologis, menolak adanya praktik masturbasi. Dalam bukunya yang berjudul Onania, Tissot berpendapat bahwa masturbasi adalah praktik yang bisa membuat seseorang menjadi kecanduan dan menyebabkan masalah psikis. Ini nggak usah ya? Gak usah, meskipun masturbasi tidak memberikan dampak buruk pada fisik. Oke. Tapi bukannya itu udah waktu sebelum titik itu udah ditolak duluan ya, bukannya yang itu. Salah satu ahli Berarti medis. ini taruh awal aja ya? Ya, benar. Bisa. Oke, bentar. Bentar ya. Kalau ditaruh di awal berarti sebagian ahli medis. Ini kasih. Ini beberapa medis Ahli. Ahli. Oh ya, Ahli beberapa medis. pakar aja. Pakar medis mengatakan masturbasi bertujuan untuk mencegah kehamilan dan penyakit kelamin. Selain itu, dan itu apa? Gimana nyambung ininya? Tidak memberikan dampak buruk. Nah itu. Selain itu dan penyakit ini nih untuk mencegah kehamilan, penyakit kelamin, dan ini langsung gimana ya? Dan penyakit kelamin. Serta hal ini tidak berdampak buruk pada fisik seseorang. Ini di sesuai pertanyaannya. Mengendalikan dorongan seksual. Kalau ini mengendalikan dorongan seksual, bukannya dia makin brutal ya? Kalau dia masturbasi. Iya. Semakin dia sering masturbasi, dia semakin ketagihan dan akhirnya tidak bisa mengendalikan dorongan seksualnya. Semakin kecanduan dia. Iya. Nanti seolah-olah lihat perempuan tuh hawanya langsung apa ya, langsung misal cowok, dari sisi cowok ya, karena aku cowok ya. Dari sisi cowok langsung kayak lihat cewek tuh langsung wah
aku terangsang, akhirnya masturbasi. Oh, iya. Jadi dia tuh nggak melihat situasi, tidak melihat kondisi. Jadi kalau dia pengen ya dia lakuin gitu. Jadi nggak ada pengendalian diri dalam dirinya. Oh, iya, iya. Ya. Oh, Jadi brutal. nah, ini kayaknya nyambung deh. Coba baca guys. Nah, iya itu udah nyambung dah. Itu bukannya yang tadi, coba jangan dihapus dulu. Bentar, macet. Nge-lag. Yang mana? Yang ini dah. Yang ini. Kan Nah, udah jelas sih. ini beberapa pakar mengatakan masturbasi bertujuan untuk mencegah kehamilan dan penyakit kelamin serta hal ini berdampak buruk tidak berdampak sesuai pernyataan seolah-olah kendali seksual. Namun, akan tetapi salah satu ahli dari Locus Science Medis, Samuel Tisot, seorang neurologis, menolak adanya praktik masturbasi dalam bukunya yang berjudul Onania Tisot tadi kan, sampai masalah psikis. Nah, ini meskipun tuh udah masuk kesimpulan dari semua, meskipun masturbasi tidak memberikan dampak buruk pada fisik seperti mandu, gangguan ereksi dan mencegah adanya laki, namun masturbasi tetap menyebabkan hal negatif atau kerugian psikologis pada seseorang. Tuh. Oh, gitu. Ya benar sih. Benar-benar. Nah, baru sekarang kita ke Alkitab. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Oke. Habis itu kamu boleh nggak kirim ayat Alkitabnya di chat biar aku nanti tinggal salin. Efesus 5 ayat. Itu yang apa? Yang aku sampaikan tadi yang tentang masturbasi ada alasan. Ini tuh udah aku kirim di chat ya, Fis. Tapi itu data itu kok data apa ya? Parafrase. Data parafrase. Tapi mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang nambahin. Oh, itu udah di parafrase. Sudah sebagian tapi nggak semua sih. Oke, keren banget. Kayak dikit-dikit gitu ya, nggak semua. Oke, bentar ya. Yang sebagian Kristen termasuk bapak-bapak gereja selama berabad-abad menggunakan Kejadian 38 ayat 1 sampai 10 sebagai landasan Alkitab. Yang dikirim Angel, nah kita jelasin penjelasannya gitu loh. Gimana? Coba Angel bisa cariin yang aku kirim di chat, terus nanti kirim di chat lagi. Kalau ya. Iya, saya ini nyari. Oke, kita parafrase yang salah satu contoh ini. Salah satu yang paling mudah untuk menyetujui praktiknya adalah ketika suami dan istri memutuskan untuk berpisah sementara. Guys, kurang 3 menit. Ganti keluar lagi. Bentar. Ini berarti agak pro ya ke masturbasi yang ini. Iya, itu yang aku bilang tadi itu. Dia kayak pro, tapi kan kita nggak tahu pikirannya orang kan ya ketika melakukan masturbasi. Ini yang tadi. Jadi gimana dah? Sebagai orang Kristen. Kejadian 38 udah belum ya? Oh, jadi di ayat 9 tuh kenapa kok ditentang masturbasi di sini katakan, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberikan keturunan pada kakaknya. Jadi ini yang tentang membuang air maninya secara sia-sia. Tapi Iya. dalam konteks apa ini? Jadi dalam konteks gini sih, itu kan Yakub ya. Yehuda itu kan punya anak namanya Er itu anak sulungnya itu jahat di mata Tuhan dan dia punya istri namanya Tamar. Nah, Tamar ini
R ini dibunuh sama Tuhan di kayak soalnya dia jahat. Habis itu Yehuda ini menyuruh Onan untuk memberikan keturunan pada Tamar. Tapi Onannya itu nggak mau memberikan keturunan soalnya bukan istrinya kan itu. Jadi Iya. dibuang maninya gitu. Oh, lagi. Adikku loh ini ceritanya. Astaga. Iya, karena kan ya mungkin sebagai alasannya dari si Onan tuh masuk akal, tapi caranya yang salah. Ya kan? Alkitab yang paling umum untuk masturbasi yaitu ada itu. Namun itu ditolak. Soalnya dia bukan kayak dia tuh nyalahkan ke buang maninya itu bukan ke masturbasinya. Secara gini loh, kalau onannya itu kan nggak mau menghamili berarti dia nggak nafsu dong sama istrinya kakaknya. Ya mungkin saja bisa, tapi kembali lagi ya, maksudnya kurang lebih kan praktik masturbasi kan apa ya, secara tidak langsung pasti membuang maninya itu tadi. Dan akhirnya praktiknya juga sama aja sebenarnya. Jadi Entah apapun caranya. Jadi ini di parafrase tapi gimana parafrasenya? Bentar ya. Nah, ini dipakai tapi di parafrase kan berarti. Gimana? Ini kan sebagai orang Kristen masturbasi adalah hal yang najis dan berdosa. Ini dihapus. Kejadian Nah, itu ada. Nah, 38 ayat 1 sampai 10 sebagai landasan Alkitab. Jadi menurut orang yang melakukan masturbasi. Namun ayat ini masih dalam karena bentar nanti diperkuat lagi sama ayat yang itu tadi yang dicat itu Angel ya kan, kalau masturbasi itu bikin pikirannya orang tuh kan punya objek fantasi, kalau pakai objek fantasi dia berzina. enggak, tapi gini, bentar ya, maaf aku potong ya. Itu kan diperdebatkan karena yang mau kamu tulis itu yang itu kan, karena Onan menghampiri istri kakaknya gitu ya. Yang itu yang apa, ini bukan tentang masturbasi, masalahnya itu kayak lebih ke Tuhan mengutuk dia karena dia membuang maninya sia-sia, bukan ke masturbasi. Iya, iya sih, bisa lebih gitu. Bingung aku. Oh, mungkin kita sambungin aja, maksudnya kegiatan masturbasi kan otomatis membuang maninya dengan sia-sia kan. Oh Iya iya, nggak? Bener nggak? masturbasi membuang Sama sama seperti Yusa. Ya udah. Oke, udah nih. Terus ayat apa tadi? Bentar. Nah, di Kolose 3 ayat 5, itu karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu hal yang duniawi seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Dan di sini kan kalau dianya masturbasi otomatis dia cabul kan pikirannya. Iya, Ya udah. sangat benar, cabul sekali. Pikirannya sangat cabul. Yang dipikirkan bukan hal-hal yang baik. Sampai jam berapa ini, guys? Yang tiga. Yang 3. Satu, maksudnya satu video lagi lah, maksudnya misal ini habis ya. Ya. Satu rekotan lagi udah. Oke. Nanti sisanya kita tambahin ya. Sampai nomor 2 ya. Pada Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah. Ini nanti kena itu gak sih plagiat? Iya sih. Mungkin apa ya dikasih. Gara-gara nyantumin juga gak sih? Apa? Itu nih. Apa namanya? Kalau cuman ayatnya kayak gak apa-apa deh. Kayak Yeskiel 2349 gitu doang kayak gak apa-apa deh. Tapi gak tahu ya. Sebentar ya. Kalau misalnya nanti dia
tinggi, ya hapus. Kalau misalnya dia nggak terlalu tinggi, nggak usah nggak sih? Apa nggak Nah, usah? Apa nggak usah? Ya buat pemanis pemanis apa ya, pemanis plaget aja. Masa plagetnya biar agak agak besar dikit lah. Oke. agak besar dikit. Masturbasi. Wes. Macet aku. Masturbasi membuat masturbasi Adalah perbuatan yang cabul. saya apa laptopku nge-lag. Aku nggak tahu ya kenapa. Aku takut Kontrol mati. S, kontrol S dulu dong. Nanti takutnya kayak dulu. Masih loading. Oh bisa bisa. Aku manu dulu ya, aku salin dulu ya daripada nanti hilang. Kelanjutannya ya yang itu yang habis hal yang cabul itu ditambahin aja seseorang yang bercanda masturbasi. Selain itu, masturbasi. Oh, selain itu apa tadi? Kalau kalau dia punya objek fantasi, selain itu, Alkitab melarang manusia untuk fisik. Selain itu, ini coba guys lihatin guys. Dan itu kita menyatakan bahwa jika seseorang perempuan serta jika seseorang melihat perempuan serta menginginkannya itu sudah berzina. Dan Dalam itu hatinya. menyatakan bahwa pikiran yang cabul. Hah? Gimana? Nah, lalu udah kan? Terus itu tambahnya kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, otomatis kan kita hidup sesuai dengan kehendak roh. Maksudnya kita kan sudah diselamatkan nih, ditebus Tuhan. Ini menurut aku browsing tadi, otomatis kalau kita melaksanakan dari buah-buah roh, salah satunya kan pengendalian diri kan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Roh Kudus atau Tuhan sama aja. Yaitu dengan menghasilkan buah-buah roh. Kalau kan tidak harus bulan baru,
Nggak usah. Ini. Ah, Nggak apa-apa dah bisa. Salah satu buah roh, dalam 9 buah roh, salah satunya terdapat T-nya ketinggalan. Penguasaan diri. Jadi jika seseorang yang sudah terkecanduan masturbasi dia sama aja sih masturbasi. Dia secara tidak langsung tidak mampu mengendalikan keinginan atau hasrat seksualnya, sehingga dilampiaskan melalui masturbasi. Melalui. Nah, udah cukup sih menurutku nomor 1. oke. Ini nggak usah. Nah, udah kasih kesimpulan dah. Menyatakan bahwa Aku nggak panjang. ada psikologis. Nah, dan juga mungkin bisa dalam firman Tuhan. Enggak kita jangan. Coba. Apa? Bentar ya, aku baca dulu ya. Jadi kesimpulannya kita sebetulnya sudah. Ini gak sih tambahan? Malahan orang yang melakukan masturbasi itu malah meledak gitu loh dorongan seksualnya, bukan malah di dalam kontrol gitu. Iya, bisa. Sesuai dengan pengertian tadi kan, menjadi gila tadi. Kita sebenarnya. Ini deadline hari Rabu ya. Iya, makanya kita harus ngerjakan sekarang. Masalahnya MMP dibuka hari Rabu, pas. Umurnya mungkin ada ya. Nggak lihat yang itu yang ditutup itu ya. Enggak. Belum lihat. Tapi prediksinya Bu Murni bisa tepat gitu loh. Masalahnya tanggal 26 udah dibuka. Iya. Kenapa gitu loh? Udah tahu mungkin. Jadi kita mau tidak mau uploadnya hari Rabu ya. Iya. Oke, Senin Selasa kita harusnya tidur. Enggak, sebenarnya aku banyak tugas, guys. Oh iya lah. Aku cuma Iya. 1 tugasnya. 2 deng. Aku banyak guys, 3 tugas. Semangat. Masih gitu loh. Nah, ini ya sudah dalam firman Tuhan. Dan Kegiatan masturbasi. apa? Gini. Firman Tuhan, masturbasi merupakan kegiatan yang berdosa. Nah, kita kasih alasannya. Karena hawa nafsu, Dan kecanduan, dan pembuangan itu loh, pembuangan air. Itu nggak sah. nggak usah ada. Iya dah. Pertambangan, hawa nafsu, kecanduan,
dan dan kehilangan penguasaan diri. Nah, Oke, tinggal 10 menit lagi Oke. ya nomor 2. Sudah nomor 2 yuk. Oke. Nomor 2 soalnya nomor 2 itu soalnya apakah pacaran Alkitabiah? Bentar ya. Aku kirim di chat Zoom aja ya. Apa? Maksudnya Oh, jawabannya. hasil Oke. Udah diparafrase kan? belum. Parafrase. Punya aku udah. Cuman kok Ini pendek ya. ini pengertian soalnya. Ini Lah ini malah mana? Saya tak kirim ya. Wah, laptopku nge-lag lagi. Berzina itu pakai H apa enggak ya? enggak ada di akhir. Ya udah. Oke. Udah. Oh ya udah. Sorry nggak lihat. Bentar ya. Itu secara umum ini yang dari ahli ku kirim ya. Kalau ini aku ya. Aku tadi nyari dapat yang dari Binus. Nah, yang dari Binus itu yang aku kirim itu tapi udah aku parafrase. Ada lagi yang ini. Tapi dalam bentuk PDF. Belum keluar. Siapa nama Angel punyamu kayaknya chatnya kepotong. Lihat. Kita harus Iya. memperlakukan pasangan kita. Oh, bentar. Itu kalian pakai jurnal mana, Rek? Kalau Ada punya aku. aku yang itu aku ngambil dari nggak tahu tadi dari webnya Binus. Nah, tapi ada lagi yang pakai PDF, pakai jurnal. Oke. Belum Yang punyanya. tapi sudah selesai sama Ain ini. Oke. Yang punya Nathan? Kirim ya, Rek? Kirim ya. Oke. Segil, nanti bantuin aku ya. Nyusun dashboard. Thank you. Oke. Oke. Ini. Bisa nggak itu linknya dibuka? Di WA ya? Iya, coba dibuka. Nah, ini sama aku tadi juga dapat ini. Oh sama dah bedanya? Enggak, yang punya aku beda-beda. Coba ya. Kayaknya harus di-download dulu. Bisa downloadin langsung nggak? Nge-lag banget Nah, tuh. aku download, aku kirim WA ya. Oke. Banyak ahli yang berpendapat mengenai berpacaran seperti Degenova. Izin ke toilet dulu ya, guys. Oke.
Dalam hal ini, dua orang yang saling bertemu bukan hanya sekedar. Gimana? Angel gimana? Parafrase. Ada ide? Bentar. Itu gini aja nggak sih? Itu di parafrase kan? Pacaran adalah Ini udah. Hah? Ini udah, tinggal yang ini. Loh, yang mana nih? Ini. Dalam kah? Mm-mm. Sampai mana guys? Yang tadi. Ini, dalam hal ini orang yang saling bertemu ini apa? Entah aku sih dalam apa. Udah cukup sih penjelasannya. Yang berarti tujuan mengenal satu sama lain. Udah ini aja. Ini nggak usah ya? Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Dalam hal ini selain bertemu bukan hanya sekedar hubungan pertemanan, juga ada komitmen. Jadi mereka tuh pacarannya ada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Iya. Ini nggak sih? Ya, bisa. Bagaimana pandangan Alkitab tentang pergaulan muda-muda? Jadi sebenarnya menurut Alkitab tuh kita nggak ada larangan buat pacaran. Nah, tetapi kita harus tahu tuh tujuan pacaran tuh buat apa. Dan kita saat pacaran tuh ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Nah, menurut Alkitab berarti pacaran tuh tidak dilarang. Nah, terus kita cari alasannya. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin ada pendapat dari teman-teman. Pacaran tuh nggak boleh karena sesat loh. Nggak, gitu. Nggak. Coba, coba ada yang ingin berpendapat guys. Kalau kata aku ya, pacaran sama temenan tuh lebih mirip-mirip dikit loh. Apa ya, bedanya tuh dikit. Soalnya mereka kan juga dalam tahap itu kan, berteman. Pengenalan. Dan itu juga kan juga terbatas. Kalau privasinya itu juga nggak semua itu harus tahu kan. Nggak mungkin dong semua milik kita itu milik pacarnya kita juga. Ya kan, itu Iya, masih dalam milik milik masing-masing dan bukan milik bersama, dan juga masih diatur dalam orang tua. Maksudnya kita masih milik orang tuanya kita, bukan milik pasangannya kita. Itu. dan gini ya, meskipun udah menikah pun ada sesuatu yang ya mungkin harus terbuka, tapi nggak semuanya hal itu kita harus tahu dari pasangan kita gitu. Jadi kayak ya benar kita harus ada saling percaya itu tadi. Nah, tapi kalau dalam konteks pacaran, nggak semua hal itu harus kita tahu, harus kita apa ya ngerti. Oh pacarku nggak gini. Nah itu yang salah kayak gitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi kan, apakah pacaran menurut Alkitab, gimana pacaran menurut Alkitabiah gitu ya? Hmm. Kalau menurut Alkitabiah, secara secara apa ya, secara tertulis tidak ada tulisan yang mengatakan bahwa pacaran itu dilarang. Nah, tapi kita tuh kan karena itu kita apa ya, berhubungan dengan lawan jenis, kita ada standarisasi hidup yang kudus di dalam Tuhan. Jadi kita boleh pacaran tapi dengan catatan tetap mengutamakan yang namanya standarisasi hidup tadi. Oke.
Yang kalau punyanya Angel ini, Kirim Nathan sama kayak punya aku tadi, yang kuliah tadi. yang di WA. Bukan, ya yang link barusan. Barusan Nathan Kalau kirim bisa surat. kirim jawabannya dong, biar nanti tinggalkan. Ini nih. Sepanjang Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ditemukan tentang arti kata pacaran. Walaupun beberapa orang menyebut bahwa pacaran adalah sebuah proses sebelum menuju atau memasuki jenjang pernikahan. Faktanya, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang kata pacaran. Namun, Alkitab menuliskan sebuah ulasan yang indah tentang persahabatan. Dalam persahabatan, kita bisa mengasihi dan juga bersahabat dengan dengan seorang pria atau wanita. Tidak jarang dari persahabatan ini muncullah rasa suka, tertarik, dan menyayangi sahabat dengan lawan jenis. Tapi ini web guys, bukan jurnal. Iya. Iya. Kan nggak boleh. Ya, yang jurnal yang tadi ku kirim. Nah, ini buat referensi kita jawab aja, gak usah dimasukin dapus. Oke. Oke, mungkin bisa dirangkai guys kata-katanya biar aku ketik. Ini loh. You have to hurry. Waktu secara alkitabiah pacaran tidak dijelaskan. Pacaran bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi sudahkah kita menjalin sebuah hubungan pendekatan dengan lawan jenis yang sehat dan memuliakan nama Tuhan di dalamnya? Itu udah di kamu parafrase. Loh. Nah, Ya itu. parafrase dulu. Aku baca dari punya Nathan, bentar. Gimana sih? Ini secara alkitabiah ditulis apa enggak? Secara alkitabiah pacaran itu tidak dilarang gitu. Ya, Nat? Gimana? Yang ini ditulis enggak? Secara alkitabiah pacaran tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Ini udah soalnya. Iya, ya, udah, nggak usah berarti. Pacaran tidak disebutkan secara keseluruhan. Tapi yang kita mau. Ini udah di parafrase kan ya? Coba Angel. Yang mana? Udah. Tadi udah. Ya udah, tinggal nambahin. Oke. Di dalam Alkitab Tuhan memang tidak menetapkan secara jelas mengenai hak pacaran, akan tetapi firman Tuhan memberikan standarisasi hidup yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristen untuk memiliki identitas Kristus, yaitu ini. Nah, ini udah menjawab semua sih, berpacaran tidak disebutkan spesifiknya. Udah cukup menurutku. Nah, gini aja. Iya, coba baca. Berpacaran tidak disebutkan mungkin ada yang nambahin gitu loh. Loh, kok gak kena? Kok turun-turun gimana? Coba. Dan turun-turun guys, nggak bisa dibaca. Nah, berpacaran tidak disebutkan secara spesifik. Ditambah yang itu, yang tujuan tadi. Dan selain itu, berpacaran harus mempunyai tujuan yang jelas. Ini loh. Yang harus yang jelas, yang dimana di Alkitab sendiri itu sudah menetapkan kalau kita sebagai pemuda-pemudi Kristen itu harus memiliki identitas Kristus. Di antaranya yang ada. Pelan-pelan. Oh, itu belum kamu parafrase. Ini aku mencoba aku jelaskan sendiri dengan kata-kataku. Selain itu, berpacaran harus memiliki tujuan yang jelas sesuai Alkitab, bahwa kita harus memiliki identitas Kristus, yaitu ini bentar. Kirim ke WA. Tujuan yang jelas dan bahwa kita harus menunjukkan dalam berpacaran harus menunjukkan identitas Kristus dalam kehidupan pacaran kita. Nih, diantaranya itu soalnya satu, tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang terdapat di 1 Korintus 6 ayat 9. Dua, melakukan hal yang benar sebab tidak semua hal berguna bagi hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 12. Hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup. Oke, dikte aku pelan-pelan, Angel. Bentar. Udah aku kirim ke WA. Itu udah dijelasin di atas, ini udah semua. Iya, Pak. Iya, udah dijelasin di atas. Itu 1 Tesalonika 4:3 ayat sampai 4. Terus 1 Korintus 6. Iya, udah dijelasin. Kan itu agama dan godaan seksual. Oh iya sih. Oke, yang itu pacaran secara alkitabiah kan? Yang bagaimana pandangan kita tentang muda-mudi? Udah. Coba soalnya lagi.
Apakah bagaimana pandangan tentang pergaulan muda-mudi? Pergaulan muda-mudi, ya itu tadi, hendaklah itu tetap hidup kudus tadi. Ya mungkin kita kasih lagi dah yang 4 poin itu kan pandangan hidup tuh. Kita sebagai muda-mudi apa yang kita harus lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi Jadi gimana? Ini gimana? Selain itu berpacaran memiliki tujuan jelas soal kita. Bahwa kita harus memiliki identitas Kristus. itu coba tujuannya diganti yang ini tadi aja. Bentar. Saya. Tujuannya yang ada di jurnal aja. Kita cari yang sepadan. Maksudnya tujuannya bukan untuk main-main gitu loh. Oh, oke. Bisa didikte dong? Oke, bentar. Tujuan berpacaran yang benar. Terus Habis. Ayo guys, kurang 8 menit. Eman kalau Oke. habis. Ayo cepet. Jadi tujuan berpacaran yang benar yang pertama untuk menemukan pasangan yang sepadan. Poin 1. Menemukan. Oke. Menemukan pasangan saling menguatkan kelemahan masing-masing. Menguatkan. Menemukan pasangan yang saling menguatkan kelemahan masing-masing. Jadi maksudnya tuh otomatis kalau kita mau pacaran tuh nggak yang dilihat tuh bukan enak-enaknya aja, maksudnya kelebihannya, tapi apa yang lemah dari dia kita harus saling menguatkan dan saling mensupport gitu. Nah. Jadi ini sebenarnya materi yang bagus buat kita guys. Yang ketiga, menghasilkan buah roh. Jadi kayak pacaran tuh yang benar tuh menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi apa ya, 9 buah roh tuh bener-bener apa ya, diterapkan dalam pacaran, bukan hawa nafsu yang dikedepankan gitu. Oke, lanjut dah poin keempat. Ya, apa? Terus yang terakhir itu membuat komitmen dan rencana untuk pernikahan yang kudus. Gas. The last point. Wih. Oke, terus yang bagaimana pergaulan muda-mudi? Pergaulan muda-mudi ya itu tadi, kita punya standarisasi yang poin-poin di list angel itu aja. Jadi kita tuh sebagai muda-mudi harus mencerminkan hidup yang sesuai dengan Kristus Yesus. Yaitu tadi dengan salah satu tubuh kita adalah bait Allah, jadi kita harus menjaganya. Melakukan hal yang benar, tidak semua hal berguna dalam hidup kita. Jadi gimana kata-katanya guys? Langsung aja. Nat, bacain Nat, aku kira pergaulan muda-mudi dalam Alkitab sebagai pemudi Kristen, kita harus menjaga, kita harus apa ya, memperlihatkan dan melakukan tindakan, sikap, dan tingkah laku. Ya bisa. Tingkah laku yang mencerminkan kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Hal tersebut firman Tuhan. Oh, terus langsung dilanjutnya Angel. Firman Tuhan memberikan standarisasi hidup yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristen. Bentar. Nggak usah berarti ya? Ya. Guys, itu kita waktu di hari Jumat tuh online apa offline? Gak tahu, aku belum balik. Aku balik hari Minggu. Aku rencana balik Senin, guys. Aku balik Minggu. I'm ready. Bagus Jumat datang. Bener kalau iya, Mas. Gak balik.
Nah, 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 nih, Dani aja. oke, nanti tinggal kasih kesimpulan dah. Sekalian dong. Sudah Dani tinggal 2 menit aja buat kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan, iya. Jadi dapat disimpulkan, Alkitab memberi banyak ajaran tentang pergaulan muda-mudi. Bentar, Yang terutama, enggak, pelan-pelan Angel. kita bahas tentang pacaran dulu. Alkitab. oh, pacaran dulu. Yang Ya, pacaran apa ya? apa nanti Tinggal 1 menit cepetan Alkitab. Alkitab tidak melarang adanya hubungan pacaran. Hubungan pacaran karena bentar, jangan sih. Jadi apa disimpulkan Alkitab tidak melarang adanya pacaran. Akan tetapi kita sebagai orang Kristen, pemuda Kristen, mempunyai batasan. Hah? Mempunyai batasan dalam pacaran Batasan. dan batasan dalam berpacaran dan pacaran. Dan Dan pacaran. bagi pemuda Kristen, pacaran harus memiliki tujuan yang benar. Nah, itu aja. Oke. Mungkin Dadah. kalian nanti tinggal. Oke. Selesai ya. Oke, Thank you guys. See you. Udah. see you.